Halo semuanya, perkenalkan saya Anita, mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Bisnis Program Studi Akuntansi Perpajakan. Saat ini saya sedang melaksanakan program magang atau MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan yang beralamat di Jalan Yosudarso nomor 14. Pangkalan TNI AL Balikpapan merupakan satuan pelaksanaan yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan logistik, administrasi, serta pembinaan potensi maritim. Selama menjalani kegiatan magang, saya ditempatkan pada ruang program dan anggaran. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu membantu pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi personel pangkalan TNI Angkatan Laut. Melalui aplikasi Koretex DJP, kegiatan dimulai dengan login ke sistem, memeriksa data wajib pajak dan dokumen pendukung, kemudian penginput data penghasilan serta informasi perpajakan lainnya. Setelah data dipastikan lengkap dan benar, SPT dikirim secara elektronik. Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran administrasi perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan selanjutnya yaitu saya membantu penyusunan Terms of Reference atau TOR sebagai dokumen acuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pangkalan TNI AL. Proses diawali dengan mengumpulkan informasi terkait tujuan, latar belakang, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang berlandaskan pada IKU atau Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya, informasi tersebut disusun ke dalam format TOR yang mencangkup maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta estimasi anggaran yang mengacu pada rencana anggaran biaya atau RAB. Selanjutnya, tugas yang saya lakukan yaitu membantu menyusun rencana anggaran biaya atau RAB sebagai dasar perencanaan kebutuhan dana suatu kegiatan di lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Proses diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, saya membantu mengumpulkan data harga satuan yang mengacu pada sumber standar biaya yang berlaku dan sumber informasi lainnya yang relevan. Setelah itu, dilakukan perhitungan jumlah kebutuhan dan estimasi biaya untuk setiap komponen kegiatan. Hasil perhitungan kemudian disusun ke dalam format RAB atau rencana anggaran biaya dan diperiksa kembali untuk memastikan ketepatan serta kesesuaian dengan kebutuhan kegiatan yang direncanakan. Pada video ini, saya sedang melaksanakan pembuatan KU17 atau kwitansi umum sebagai bagian dari administrasi keuangan di Pangkalan TNI AL. Kegiatan ini melakukan pemeriksaan dokumen pendukung, pencatatan data transaksi ke dalam formulir yang sesuai, serta pengecekan kembali perlengkapan dan ketetapan data sebelum dokumen diarsipkan atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya, di sini saya sedang membuat rekapitulasi pengiriman WAPKU. WAPKU yaitu Warkat Bukti Keuangan adalah bahwa WAPKU menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses pertanggungjawaban dan pengarsipan transaksi yang telah dibayar melalui mekanisme SPM. Jadi, kegiatan ini dilakukan dengan memeriksa dokumen SPM, mencatat data yang diperlukan, dan menyusunnya ke dalam format rekapitulasi. Kegiatan selanjutnya yang saya laksanakan adalah membantu pembuatan harga perkiraan sendiri atau HPS. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data harga dari berbagai sumber, kemudian menghitung dan menyusun estimasi biaya sesuai kebutuhan pengadaan barang atau jasa. Setelah itu, hasil perhitungan diperiksa kembali untuk memastikan ketepatan dan kewajaran harga yang ditetapkan. Selanjutnya, saya juga membantu dalam pembuatan surat dinas seperti surat negosiasi, surat pengadaan barang, dan surat administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh satuan kerja. Proses penyusunan dilakukan dengan mengacu pada format dan ketentuan surat dinas yang berlaku. Kegiatan saya selanjutnya yaitu membantu proses pengarsipan surat masuk dan disposisi surat di lingkungan Pangkalan TNI AL. Kegiatan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan surat telah melalui proses pencatatan serta disposisi. Selanjutnya, surat disusun dan dikelompokkan berdasarkan jenis, nomor, atau tanggal surat. Setelah itu, dokumen diarsipkan secara rapi agar mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Didn't know what I was looking for till the eyes